Kemudian yang ketiga, variasi bahasa dari segi pemakaian. Itu hanya ada satu jenis, yaitu variasi bahasa yang digunakan yang disesuaikan dengan keperluan pada bidang tertentu. Contohnya bahasa pelawak yang ceplas-ceplos tanpa pikir panjang. Seorang pelawak apabila ingin lucu maka dia harus alami. Untuk bisa alami itu dia harus ceplas-ceplos dan tanpa pikir panjang dalam mengatakan sesuatu. Maka itu akan lucu, berbeda dengan pelawak yang hanya membuat-membuat, berpikir dulu kemudian baru mengatakan, maka itu akan tidak lucu. Ya, disesuaikan dengan keperluan pada bidang tertentu. Yang kedua adalah contohnya variasi bahasa para dai yang bersifat persuasif, mengajak pada kebaikan tentunya. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Yang pertama, gaya beku atau gaya frozen, yaitu gaya bahasa yang paling baku, formal, dan digunakan pada acara yang khidmat. Contohnya urutan acara, kata, dan kalimat pada upacara 17 Agustus. Urutan acara, kata, dan kalimat pada upacara 17 Agustus sama dimanapun tempatnya. Contohnya adalah pemimpin upacara masuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Nah, kata-kata itu dimanapun tempatnya pasti sama. Tidak ada yang berbeda struktur kalimatnya. Oleh karena itu, contoh tersebut dimasukkan ke dalam ragam atau gaya beku. Yang kedua adalah gaya resmi. Gaya resmi ini sama-sama menggunakan bahasa yang resmi, sama dengan gaya beku, gaya frozen. Akan tetapi perbedaannya adalah pada gaya resmi dapat disesuaikan dengan kondisi, lebih fleksibel. Contohnya adalah bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan. Pada saat pidato kenegaraan, konteksnya dalam hal apa dulu? Misalkan dalam hal ekonomi tentu saja akan berbeda ketika menanggapi dalam hal isu politik. Akan tetapi persamaannya dengan gaya frozen adalah atau gaya buku tadi adalah sama-sama menggunakan bahasa yang resmi. Yang ketiga adalah gaya ragam usaha atau konsultatif, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam kegiatan yang berorientasi pada hasil. Contohnya, bahasa yang digunakan pada rapat, seminar, kegiatan belajar mengajar di kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah gaya santai, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Contoh sapaan mas, mbak, dan sebagainya. Dan tidak harus formal. Yang kelima, gaya akrab atau intimate. Gaya teragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas. Perbedaannya dengan gaya santai adalah apabila gaya akrab, orang itu harus akrab terlebih dahulu. Belum tentu ujaran yang diucapkan itu sudah dimengerti ketika orang itu belum akrab. Maka pada gaya akrab itu sudah pasti orang yang diajak berinteraksi itu sudah tahu. Contohnya adalah sapaan tap yang berarti mas untuk daerah Jogja. Orang yang keluar dari luar Jogja belum tentu tahu bahwa tap itu adalah sapaan mas. Bahkan orang Jogja sendiri ketika itu belum akrab, orang akan terkesan tidak menggunakan sapaan tap, tapi tetap menggunakan sapaan mas. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Oh, tadi udah. Yang terakhir adalah variasi bahasa dari segi sarana. Ini hanya dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Untuk bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang digunakan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu serta adanya lawan bicara tatap muka, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Contohnya adalah bahasa percakapan. Dalam ragam bahasa lisan, seseorang itu harus bertatap muka, karena dalam bertatap muka itulah akan membantu pemahaman. Belum tentu bahasa lisan itu tertuang dalam bahasa tulis. Sebelum diberikan contohnya, saya akan memberikan pengertian tentang bahasa tulis itu sendiri. Bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, serta tidak harus bertemu atau tatap muka. Sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual dan dipengaruhi oleh bentuk, pola kalimat, dan tanda baca. Contohnya bahasa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seseorang yang berusaha memahami bahasa tulis itu harus dengan mudah orang yang menulis di dalamnya itu agar dimengerti oleh orang yang membaca. Berbeda dengan bahasa lisan. Ketika orang bertatap muka secara langsung, dia akan berusaha memberikan pestu,
meskipun itu belum tentu menggunakan bahasa tulis. Misalkan eh, nah tadi di depan ada Nastel, ada Intel, kemudian di sini ada juga BI atau bahasa Indonesia. Dalam bahasa lisan itu tidak masalah diucapkan karena kita saling tatap muka. Artinya jika tidak jelas maka orang itu bisa bertanya. Kalau bahasa tulis orang itu harus benar-benar tahu. Jadi yang ditulis orang itu dibuat semaksimal mungkin agar lebih mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Oh, ini pesan yang ditangkap. Kalau dia tidak tahu kan mau tanya siapa, dia tidak terkenal ruang dan waktu dalam bahasa tulis. Pustaka yang bisa digunakan referensi adalah dasar-dasar linguistik umum yang dibuat oleh Bapak Suparno. Demikian tadi. Iya, tugas kalian sekarang adalah membuat resume dari apa yang sudah saya sampaikan, ditulis tangan dalam kertas folio bergaris, kemudian pertemuan yang akan datang dikumpulkan